Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almira Adiudia Endrasmara, siswi kelas 6 dari SDIT Fauziarsi Mataram. Pada kesempatan ini saya akan mengulas cerita yang berjudul 5 anak beserta rencana besar mereka. Nah, ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh Kak Wijayati Harting Tias. Adapun ilustrator Kak Heru Setiawan. Kemudian penyunting Kak Widowati Sumardi. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Teman-teman, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata penculikan? Menyeramkan ya? Namun jika harus berdiam diri di rumah, kalian pasti bosan. Kalian tahu tidak bahwa kita bisa belajar untuk menjaga diri kita? Mau tahu caranya? Yuk simak cerita berikut ini. Di desa tetangga sedang marak berita tentang penculikan. Karena itu, Timun Mas tidak mempunyai teman. Dan dari situlah Timun Mas diajari bela diri untuk melawan penjahat. Pada suatu hari, Timun Mas pergi untuk mencari penculik itu. Tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ia sedang memakan timunnya, setelah selesai, ia melemparkan bijinya. Pada saat yang bersamaan, ia melihat seorang perempuan yang memberikan makanan kepada seorang anak. Anak itu menerimanya, lalu memakannya dengan lahap. Setelah memakannya, anak tersebut jatuh pingsan dan berubah menjadi buto ijo. Timun Mas yang melihat itu sangatlah terkejut. Diam-diam Timun Mas mengikuti buto ijo itu. Ia melihat buto ijo itu menangkap seorang anak perempuan dan memasukkan ke dalam keranjangnya. Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak itu. Pada saat yang bersamaan, Timun Mas mendengar suara berdesis. Ternyata itu seekor ular. Lalu Timun Mas pergi ke tempat buto ijo itu berada. Setelah sampai di sana, Timun Mas itu melihat 4 orang anak yang telah ditangkap oleh buto ijo itu. Tanpa disadari Timun Mas, buto ijo itu telah mengawasi Timun Mas dari tadi. Tetapi bau Timun Mas membuat buto ijo itu hampir muntah. Lalu Timun Mas disuruh untuk membersihkan dirinya. Setelah itu, Timun Mas dan teman-temannya menyusun rencana untuk mengalahkan buto ijo itu. Setelah buto ijo itu kalah, warga desa tidak lagi ketakutan dan Timun Mas tidak lagi merasa bosan. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajarannya loh. Yaitu yang pertama, teruslah berusaha walaupun tantangan itu berat. Yang kedua, kerjasama bisa membuat kita lebih kuat. Menurutku cerita ini bukan hanya seru loh, tetapi juga memberi pesan penting. Yaitu keberanian, persahabatan, dan juga kewaspadaan. Teman-teman, kalau kalian jadi Timun Mas, apa yang kalian lakukan saat berhadapan dengan buto ijo? Demikian ulasan ceritanya. Semoga kita semua bisa belajar untuk selalu berani, hati-hati, dan juga kerjasama sama seperti Timun Mas dan teman-temannya. Teman-teman, jangan lupa baca ya. Cerita selengkapnya bisa diakses di Budi, buku digital Gerakan Literasi. Selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.